Perkenalkan, saya Viviana Mulyani, guru di SD Impres Beci, Kecamatan Lembot, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai seorang pendidik, saya berkolaborasi bersama rekan-rekan guru untuk mengembangkan kemampuan literasi sains peserta didik melalui kegiatan P5. Literasi sains adalah kemampuan untuk membaca, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dan pengetahuan sains untuk membuat keputusan yang tepat dan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Literasi sains bukan hanya tentang memahami konsep-konsep sains, tetapi juga tentang memahami bagaimana sains diterapkan dalam kehidupan nyata. Dari kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, serta mencari jalan keluar untuk masalah lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami menemukan salah satu solusi ramah lingkungan, yaitu membuat ekoenzim yang dijadikan sebagai pupuk dan pestisida organik. Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna, merupakan hasil fermentasi dari gula, sisa buah atau sayuran dan air dengan perbandingan sebagai berikut: 1:3:10, yang artinya gula merah atau molase 1 kg, kulit buah, potongan sayuran, sisa buah gigitan kelelawar sebanyak 3 kg, air keran, air hujan, atau air buangan AC sebanyak 10 liter. Berikut adalah cara membuatnya. Pertama-tama, timbang semua bahan sesuai perbandingan berikut. Gula berbanding sisa buah atau sayuran berbanding air sama dengan 1:3:10. Gula 1 kg, buah-buahan 3 kg, dan air 10 liter. Yang kedua, masukkan air sesuai takaran ke dalam wadah yang telah disiapkan. Yang ketiga, masukkan gula merah ke wadah dan larutkan. Yang keempat, semua bahan dicincang dan dimasukkan ke dalam wadah. Yang kelima, tutup wadah dengan rapat menggunakan plastik. Yang keenam, gas dikeluarkan hari ke-7 dan hari ke-30 dengan membuka tutupan wadah. Dan yang terakhir, ekoenzim siap dipanenkan pada hari ke-90. Dalam hal ini, di hari ke-90 ini, ekoenzim siap digunakan. Adapun langkah-langkah dalam pengaplikasian ekoenzim pada tanaman yaitu: yang pertama, perendaman biji tanaman menggunakan cairan ekoenzim dengan perbandingan 1:1000. Yang kedua, persiapan lahan penyemaian. Sebelum penyemaian biji, lahan disiram dulu dengan cairan ekoenzim sebagai pestisida. Yang ketiga, penyemaian biji tanaman. Dan yang keempat, persiapan lahan penanaman. Sebelum ditanami tanaman, lahan digembur dan disiram dengan cairan ekoenzim. Dan yang terakhir, perawatan tanaman. Ekoenzim dikocor 1 kali 1 minggu
pada tanaman dengan dosis 1:1000. Kami beri kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah dan salah seorang guru mendampingi Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan panen perdana sayur organik, fruit organik dengan perlakuan khusus, menanam, proses distribusi dengan hasil seperti yang kita lihat bersama. Dalam hitungan ketiga sudah dilakukan. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Orang tua murid dan guru sangat antusias untuk membeli sayuran organik pada saat kegiatan Bashar yang dilaksanakan di sekolah. Selain itu, faktor keberhasilannya adalah siswa memahami dampak penggunaan pupuk organik pada tanaman. Hal ini terbukti dengan perbandingan pertumbuhan tanaman sayur menggunakan ekoenzim dan tanpa ekoenzim. Kegiatan ini banyak mendapat respon positif dari berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dari akun media sosial yang banyak berkomentar untuk berbagi pengetahuan tentang pembuatan pupuk ini. Hal ini juga terbukti sekolah menjadi narasumber berbagai praktik baik di berbagai kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Perkenalkan, saya Delti, orang tua murid dari salah satu siswa di SDI Beci. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada lembaga SDI Beci yang telah mendampingi anak-anak kami dalam kegiatan membuat ekoenzim. Hal ini sangat membantu kami sebagai petani dalam berbagai kegiatan pertanian yang salah satunya adalah kegiatan menanam sayur dengan memanfaatkan ekoenzim sebagai pupuk dan pestisida organik. Hal ini terbukti dari hasilnya adalah tanaman sayur tumbuh dengan subur dan lebih ekonomis dibandingkan dengan pupuk kimia. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Febronia Sifani Bastita. Saya siswa kelas 4 SDI Beci. Saya senang sekali bisa belajar membuat ekoenzim dalam kegiatan P5. Ekoenzim ini kami manfaatkan sebagai pupuk dan pestisida organik pada tanaman pakcoy dan kangkung darat. Dan hasilnya tanaman itu tumbuh subur. Setelah mengikuti kegiatan pembuatan ekoenzim ini, siswa memahami cara pembuatan ekoenzim dan mampu membuatnya secara mandiri serta pengaplikasiannya pada tanaman sayur. Kegiatan ini dilakukan dalam kegiatan P5 dan terbukti berhasil karena tanaman yang ditanam subur dan bebas dari pupuk kimia. Dengan demikian, literasi sains dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, membuat keputusan yang tepat, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Mari kita maju bersama mengembangkan kesadaran ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah organik. Sekian dan terima kasih.